hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah tadi kita ngebahas ganda putra, nggak afdol nih kalau kita nggak bahas ganda campuran. Karena kan bikin kejutan nih. Seneng banget deh, Wi. Langsung Karena sumringah. jarang-jarang nih kan, sampai kita pun terkejut sebenarnya nih. Dejan Gloria tuh kasih kita kejutan di Super 1000. Mereka bisa berhasil melangkah ke semifinal, di mana mereka sebenarnya sendirian ya. Yang lain kan nggak ada yang Ya, berangkat. betul. Jadi perwakilan tunggal sendiri nih, dia single fighter dan berhasil melaju ke babak semifinal. Di babak pertama memang mereka bermainnya nggak terlalu inilah, karena kan lawannya mundur dari Hong Kong. Habis itu Lee Chun Hei. yang mengejutkan itu mereka bisa ngalahkan Cheng Tanji dan juga Atoh. Iya, dan penampilan mereka bisa dibilang oke banget karena bisa ngalahin Per Malaysia ini yang lagi naik daun juga kan, Ci. Kemarin di Olimpik juga sempat bikin kejutan mereka. Nah, kalau Cici melihat penampilan dari Dejan dan juga Gloria di China kali ini. Wah, gembira sekali. Terus menangnya juga 21-9 gitu ya, game ketiga tuh ya. Maksudnya itu sebenarnya di luar dugaan sangat. Maksudnya kok bisa mereka main sebagus itu. Padahal kalau lihat trennya itu sedang nggak baik-baik aja pasangan ini gitu. Maksudnya kita punya ekspektasi lebih, tapi penampilannya tidak sesuai ekspektasi. Tapi di sini melebihi ekspektasi kan gitu ya. Jadi yang perlu dilihat ya mungkin persiapannya sih seperti apa, sehingga mereka bisa punya pegangan mainan seperti ini gitu kan. Ini kan mereka tuh boleh dibilang tuh banyak lah turnamennya, lumayan yang mereka ikuti gitu ya. Ya, dan turnamen gede juga ya, Ci ya. Turnamen gede, tapi nggak bisa bermain secemerlang ini. Nah, ketika kalau aku sih jadi pemain dulu udah bisa dapet di situ, aku akan mengingat latihannya apa aja deh. Maksudnya persiapanku apa ya yang bisa bikin aku Mainnya kayak seperti gitu. itu. Aku begitu orangnya kan, kadang kita main gitu kan, bisa lagi enak banget nih. Road kesananya gue ngapain aja tuh. Nah, itu yang perlu diulang. Di samping ya pastinya kita ya evaluasi kekurangan-kekurangan apa lagi nih yang perlu dibagusin, bagusnya lebih dibaikin, tapi lebih kepada itu patternnya yang sering aku ingetin, oh kayaknya gue mesti ini nih, sebelum ini gue mesti ini kayak gitu. Jadi sehingga gue bisa main seperti itu. Itu sih yang mesti menurutku dipikir tuh apa yang kemarin mereka lakukan, karena kan sebenarnya secara latihan ya harusnya program udah ada, cuman tambahan atau pola apa yang paling cocok nih sehingga pas kejuaraan mereka bisa bermain bagus banget. Berarti cuman latihan, jangan latihan asal latihan, cuman jalanin program, tapi ya itu tadi cocok-cocokan juga, Ci ya. Berarti oh ini efektif banget nih gitu programnya. Persiapannya. Nah, kalau dari lu sendiri, Le, kan ngelihat kemarin Dejan sama Gloria, kan Dejan memang punya terkenal, maksudnya oh ini powernya oke nih, smash-nya juga kenceng, masih muda juga gitu kan. Nah, yang menarik ini bahwa di saat mereka lawan pasangan Malaysia ini, si Gloria ini lumayan aktif nih di depan, dia bisa nyariin bola gitu kan. Dan sebenarnya kan memang seperti ini yang kita harapkan. Nah, menurut lu apa sih masukan lah ibaratnya supaya ya lu harus kayak gitu tuh Glo mainnya, dan Dejan lu kalau udah dicariin ya lu harus kayak gitu tuh nyerangnya. Ya kalau maksudnya emang kan secara postur emang dia tinggi banget ya DP. Tapi kalau tinggi kan biasanya emang selangkah gitu. Dia tuh emang harus gerak Karena terus dia gitu. selangkah udah nyampe gitu. Iya, gerak terus nyari. Walaupun misalnya seandainya nggak dapet bolanya, paling nggak tuh nggak enakin posisi lawan gitu, mau buang kemana kan nggak enak pasti. Lu gerak terus gitu. Nah, buat Dejan, kalau menurut gue sih Dejan kan secara tenaga ada semua. Tapi bola kecil Dep, itu masih begitu. Kencang terus drive buka. Anak muda. Lu kenapa nggak ngerem sih? Gue tuh udah Anak muda. Yakin sama kekuatannya. drive buka lagi defense-nya. Secara defense sekali panjang di smash lagi buangnya silang. Itu udah patternnya gitu deh dari Pola gitu. ya, udah Iya pola. udah begitu, Itu apalan. udah paten Kayak lah ya. apalan gitu Udah kan. paten. Tapi untungnya juga kemarin lawan To sama Tangji mainnya nggak bagus. Berantem gua rasa mah itu biasanya. Terus sampai 9 gitu. Iya, biasanya mah begitu. Tangji udah Udah diomelin sama Ato udah gitu aja. Oh, udah nggak omong-omongan Udah ya, diomelin itu Tangjinya kan gitu. Udah gitu udah jelek deh mukanya. Udah pasti kalah. Udah kacau Ya. ya. Dep, tapi kan kalau bicara Glo itu kan suruh gerak di depan kan dia udah tahu ya. Iya. Maksudnya udah tahu, nggak usah dibilangin tuh udah tahu. Tapi kenapa tuh kadang bisa oke,
Coba ya kita tanya dong sebagai pemain depan. Kan udah tahu role play-nya dia tuh harus ngapain. Ya. Nah, itu kenapa tuh, Dep? Ya mungkin banyak ragu-ragu. Dalam arti dia takut melakukan kesalahan, jadi dia mau main safe. Dalam arti jangan sampai gue yang mati nih, mending bola setengah, kayaknya gue nggak dapet deh, gue lepas aja deh gitu. Jadi lebih mungkin kayak nyari, gue main safe dulu deh gitu. Tapi kan main safe-nya ini kalau di level kayak gini kayaknya udah nggak bisa ya. Kalau ceweknya cuma nunggu nggak aktif gitu, cowoknya sih bisa turun berok gitu kan di belakang. Jadi resiko tuh harus diambil gitu maksudnya ya? Iya mau nggak mau gitu kan Ci, karena kalau kita sebagai cewek kita nggak aktif nyariin cowoknya bola, atau paling nggak tuh kadang tuh kita cuman gerak-gerak kayak nyari bola tuh biar lawan mungkin agak, kayaknya nggak enak nih jadi pukulannya. Karena dicegat, udah disiap. Iya, jadi dia cuma mikir, padahal belum tentu bola itu kita ambil. Jadi ya pokoknya gitu aja, ganggu apa ya, konsentrasi lawan juga itu kan bisa. Jadi mungkin lebih ya itu nekat, jadi jangan terlalu main safe. Jadi Itu sih. maksudnya kali ini Glo nggak main safe tuh? Kali ini enggak, karena mungkin sebenarnya kan kalau lihat dari lawan ini, apalagi Tangje sama Toh kemarin juga penampilannya bagus di Olimpik, orang pasti udahlah menang Juara Malaysia Korea. Ya, gitu. yakin. Yakin lah menang, udah lu main nothing tulus. Nah ini nih main nothing tulus ini yang bikin dia ya udah gue nekat aja, mungkin kan kayak gitu ya Ci. Iya. Pemain Dejan emang harus lebih banyak variasi gitu. Kalau sekarang mungkin drive sama itunya kencengnya lagi masuk nih. Tapi kalau lagi deadlock, lu kalau nggak ada variasi lu mau main apa, udah Iya, buntu. betul. Ya makanya kan nggak selalu enak. Betul. Ya kan gitunya tuh nggak selalu Iya, enak. benar. Jadi lu Harus emang bisa harus main apa aja iya, ya, Le, gitu. maksudnya. Karena secara tenaga Dejan mah punya nyemes bagus. Iya. Spekulasi smash silangnya kenceng, akurat gitu. Tapi variasinya dropnya masih kepanjangan. Panjang banget drop shotnya. Iya. Panjang banget. Belum halus lah Iya. gitu. Iya. Terus sama bola setengahnya itu emang lu harus variasi sih. Padahal pemain putri di chop tipis setengah mati ya. Iya. Apalagi sama Pasti kan cowok. jaganya belakang banget Iya, kan. Karena kan dia udah siap di smash tuh. Paling nggak enak sebenarnya tuh kalau cewek udah bolanya nanggung tuh dicop dulu tuh udah paling enak, karena kaki pasti goyang kan. Iya. Ya Terus mungkin emang ngejarnya harus setengah diingetin mati terus ya. kali ya. Di belakang tuh harus ngingetin terus. Gue sih pernah jaga Glo sama Dejan waktu itu. Tapi emang harus jangan gitu, harus terus gitu ngasih Jadi lu taunya. teriak terus gitu waktu itu. Iya mau nggak mau, tapi Karena kan menang. mungkin refleksnya dia emang pengen nyerang gitu ya dengan bola keras gitu ya. Padahal Nggak selalu kenceng nggak bisa. selalu cocok ya. ah. Iya. Nah, setelah dia menang sama si Tangje kan dia ketemu lagi tuh sama pasangan Malaysia, tapi Pangron. ya memang kurang lah gitu kan. Kemarin juga waktu habis si Glo menang ada chat bilang bisa lah Glo kalau yang ini nggak terlalu seperti yang kemarin, cuman yang penting bisa manfaatin peluang dan terbukti mereka bisa gitu. Habis itu mereka menang, melaju ke semifinal ketemu sama Wang Domping nih. Yang bisa dibilang tuh ya emang jagoannya tuh satu-satunya nih, karena kan yang lain banyak yang nggak ikut juga. Jing Sui. Sang Siwei nggak ikut, terus kan si Yuta juga udah enggak, Korea juga enggak gitu. Maksudnya ya ini nih kuncennya nih di drawing mixed double kali ini gitu. Nah sempet mimpin 13-8. tapi kesalip. Apa tuh Ci? Aduh, sayang banget ya. Nggak tahu mereka tuh setelah 13-8 kok aku ngelihat ada malah mau main hati-hatinya. Maksudnya ya sana nggak enak, terutama cowoknya gitu. Kalau aku lihat sepanjang permainan, apalagi game ketiga akhir kan kesusul tuh. Itu Dongping semua yang main bola setengah, bola depan, dia aja pokoknya gitu kan. Itu gila tuh emang satu tuh ya. Maksud gua, Memang agak lain Ci dia. Toh padahal Kirenga agak lain. Iya. itu bola tanggung aja mati berapa kali loh cowoknya ya, dia tetap aja loh bisa begitu, malah bisa nutupin, malah bisa memberi support yang lebih baik, cari partner cewek di mana yang kayak gitu Dep. Maksud gua luar biasa banget deh gitu. Jadi itu kesalip juga pasti Dongpingnya yang punya peran, di samping memang Dejan Glo-nya tuh aduh gimana sih ngomongnya 13-8 tuh dia malah nggak mau lebih masuk dengan polanya dia gitu, menurutku sih kayak gitu. Nah kalau menurut lu Le, kan tadi kan Ci juga bilang kayaknya Wang Domping nih yang ngemong banget dan justru kelihatan jauh lebih safe, lebih pinter mainnya, lebih kuat ya, walaupun dia cewek gitu. Nah kalau menurut lu gimana Le? Terus ini cara ngomongnya juga nggak marah-marah gitu ya. Ya dia Kalau iya kan, santuy gitu ya. suatu dia tuh padahal kesel sih ya kalau partnerannya sih Le. Iya tapi ya Dongping karena emang secara kualitas emang ya Wang Dongping, Wang Yakyong 11-12 lah Iya. Dep. Ya. Itu kualitas individu loh Cae itu juga itu Iya. lebih ketimbang kalau menurut gue ya Popor atau
Arisa gitu, Ya, mereka itu tuh masih lebih di atas. ya. Nah, Wang Dongping sama itu lebih di atas. Ya karena emang secara skill bagus. Dia udah tahu role play gue tuh kayak gini. Dia emang harus mancing. Jadi kalau bisa setengah ke depan udah dia yang makan aja semua. Kuat banget ya dia ya. Karena pemain cowoknya tuh nyaman tenaga doang loh, Dep. Iya. Tengah depan tuh. Modalnya cuma nyemes doang tuh kalau yang cowok tuh sebenarnya. Tapi emang matiin kan Iya. gitu. Kencang Nyemes nih. matiin gitu. Ya Dejan lo kalau dengan pola yang lo nyaman kencang doang lawan Dongping, dia itu langsung nungguin aja. Nungguin udah tahu dibatasin sama Dongping, buka dihantam sama main cowoknya. Iya. Nyaman kayak gitu aja, Dep. Sebenarnya kalau emang mau menang sama itu lu harus banyak banget variasi. Ya Supaya kenapa neken juga, Seo ya. bisa menang? Kenapa Yuta bisa menang? Ya karena mungkin secara tenaga nggak sekencang Iya. Fang Yangze gini, tapi variasinya banyak, spekulasinya banyak. Emang harus begitu. Karena sebenarnya kan justru lawan Wang Dongping sama si Wang Yangze ini nggak bisa kita main bola panjang ya. Justru ya itu tadi kenapa dia bisa kalah sama Seo, bola-bola kecilnya si Cahaya itu nggak enak. Terus placing mungkin turun-turun kecilnya Iya. bikin dia ngangkat lagi. Di Olimpiade Fang Yangze ini kalah sama Tang Jie sama Ato. Ya. Iya. Itu Tang Jie di belakang nggak langsung semes, dicop dulu, Satu, diolah terus gimana caranya tuh? Tapi bisa 13-8 loh sebenarnya udah bisa main. Iya dapat ya Ci, ya, Dapat udah dia dapet tuh. gitu kan, tapi ya gitu nafsu kali ya malah main panjang-panjang gitu ya rada susah sih menurutku ya gitu. Nah, kalau main panjang sih ya itu Wang Dongpingnya mah. Nah ini nih latihan gue nih Iya. biasanya gitu Gila, kan. setengah depan diambil terus pokoknya Dep gitu. iya, Sana tinggal gebuk aja belakang tuh yang cowok. Enak ya yang cowoknya itu ya. Kerjanya nggak berat dia. Tapi dengan hasil semifinal berarti kan Dejan Gloria minggu ini peringkat 11 nih. 11. Berarti kan ini menjadi yang bisa dibilang paling Highest tinggi rank. juga ya. Ya. Untuk mereka dan juga untuk mixed double sekarang. Karena kan yang lain udah cukup menurun juga, ada si Tari sama Rinov, ada Rehan sama Lisa yang hasilnya memang belum maksimal gitu kan. Nah, apa sih Ci yang harus dilakukan sama Dejan Gloria supaya ya udah lu makin konsisten dan kalau bisa masuk 10 besar. Pilihan ini sekarang maksudnya dengan hasil gitu sangat tergantung pemainnya sih Dep. Mereka mau ngambil ini seperti apa. Jangan merasa ini juga kebetulan. Maksudnya, Oh, iya, iya, ah, iya, ya iya. kan side mikirnya gitu. Tapi justru harus merasa gue bisa loh. Maksudnya punya kans. Ya itu benar kata Bule ya harus ditambah. Nggak bisa lah kalau main kayak gitu terus gitu. Ya harus ada tambah variasi, tambah juga kelincahannya di depan, nutupnya juga harus bagus gitu. Jadi justru sekarang makin ribet karena mau jadi yang terbaik lagi. Jadi harus ada penambahan pasti. Terus pola latihannya yang cocoknya gimana udah harus tahu. Harus mau gimana, persiapan panjang mau harus latihan apa, persiapan pendek mau harus latihan apa, itu mereka harus tahu. Di sampingnya itu tadi variasi pukulan, bola depannya harus lebih bagus lagi, harus lebih berani. Ya di situ sih tantangannya. Tapi harus terima tantangan lebih baik lah, Dep. Jangan merasa oh udah lebih paling bagus nih gue. Ya nggak boleh gitu kan. Iya. Justru semakin ada ranking semakin tinggi, semakin kita tuh motivasinya bertambah dan juga PR-nya sebenarnya nambah lagi karena kan ekspektasi orang semakin tinggi juga. Iya. Nah, tapi yang menarik kali ini tuh sebenarnya ada peran pelatih. Ada Kojeng nih yang bantu nemenin Civita ya Le ya. Jadi ada Kojeng Lebih viral itu. Iya, Timbang lebih Dejan viral. Glo menang. Bener itu pelatihnya tuh jauh lebih viral tuh sebenarnya. Nah sebelumnya mungkin ngeliat wah Baba turun di ganda putra kan, nemenin gue gak mau kalah nih Kojeng kan, gue mau turun juga nih. Tapi kayaknya tuh kalau menurut gue pribadi cocok banget aura Kojeng sebagai pelatih itu. Karena musuh tuh nggak bisa ngelihat strategi apa kan datar terus tuh Kojeng ya. Jadi kayak nggak tahu gitu strategi apa sih yang barusan dikasih. Nah tapi kalau menurut lu gimana? Udah cocok banget belum Le? Cocok lah, apalagi kan ya Hendra Setiawan, terus Baba gitu, nama besar secara prestasi emang orang respect lah sama mereka gitu. Dan pasti ada insight-insight yang mungkin Civita nggak ada angle Civita yang nggak di sini, ada Kojeng yang di sini. Karena setiap orang kan beda-beda ya Dep, ngelihat ya mungkin kalau gue duduk sama Civita waktu itu ya menurut gue sih nggak gitu, Civita kayak gitu ya kan beda-beda, siapa tahu jadi Beda input insight ya. bagus ya kan hasilnya juga menang. Jadi ya emang secara nama besar dan lain-lain emang udah Harusnya jangan pulang tuh ya. Terus menemani. Gua ngeliat Hendra gitu ya, waktu di lapangan kayaknya si Dejan ini jadi lebih tenang aja kan. Kalau Karena kita kan pelatihnya tuh modelnya tenang berapi-api banget, kan. iya. Kalau ini kan emang oh ya Datar gitu datar aja. ya.
wah lebih tenang nih kayaknya mungkin kayak gitu. Cuman bener yang distrategiin apa belum tahu sih. Dua-duanya ketawa. Nah ini lagi gosip mungkin zaman kita main gak gini ya Kis mungkin gitu. Ya, tapi kalau melihat dari The Daddies lah Ci ya, harapannya untuk bulu tangkis Indonesia kayaknya udah cocok banget ya, maksudnya untuk mereka tuh mengembangkan jadi pelatih atau gimana gitu Ci. Ya, pelatih itu passion ya. Jadi tergantung lah Hendra asalnya passionnya kemana. Ini nggak bisa dipaksa deh. Satu itu. Kedua, pemain top juga belum tentu bisa melatih dengan top. Ya kan. Betul. Ini juga satu hal yang harus mereka benar-benar pikirkan. Maksudnya kalau pelatih kan kayak mulai sesuatu juga sih. Walaupun mereka pemain gitu ya, Dep. Iya. Kita main, kita ngelatih itu udah beda setting, beda pikiran, beda anak buah, mengendalikan orang nih sekarang ya, bukan mengendalikan diri sendiri, gitu kan. Nah itu challenge yang patut dipikirkan. Kalau bicara cocok ya pastilah cocok. Cuman bisa sejauh mana, keinginan mereka ada di mana, itu yang paling menentukan deh. Susah, waktu juga. Ya lu kalau jadi pelatih bakal ikut tur lagi. Dia udah 40 tahun. Dan bahkan harus sefokus itu juga saat kayak jadi atlet gak sih? Iya, Dep? betul. Iya kan? Tapi pernah ngobrol nih sama Kojeng ya waktu ketemu lagi tuh, kok gimana mau main sampai kapan? Sampai gue sebisa mungkin katanya. Terus gimana kok setelah itu menjadi pelatih? Sebenarnya Kojeng ini dia ada mau, karena menurut dia ya badminton ini adalah hidupnya dunianya dia ya adalah bulu tangkis. Jadi kayaknya kalau Babah nggak tahu ya, mungkin kan Babah ada villa-villa yang harusnya Dirawat. Iya kan. Tapi kayaknya nih kalau Kojeng ini memang bener-bener dunia dia adalah di bulu tangkis gitu. Yang ngeri ini kalau memang dia jadi pelatih jangan sampai diambil negara lain ya. Mohon maaf nih yang checklist sudah banyak nih soalnya kalau Kojeng nih. Jadi kalau bisa Emang negara mana? banyak sekali. Banyak banget itu, tinggal Kojeng tulis doang berapa tuh udah langsung oke. Jadi kalau ngelatih naga apa nih? Ini Ci, naga silent Ci. Iya benar. Naga silent ini. Tiba-tiba jadi naga bonar dia. Ya pokoknya harapannya yang terbaik aja ya. Amin. Semoga bisalah memajukan bulu tangkis Indonesia. Oke, kita sekarang oper lagi ke Bula, dia mau promosi lagi nih soalnya. Nah, jangan lupa tanggal 26 September akan ada Santini Jebret Media Award. Ada 6 nominasi di cabang bulu tangkis. Jadi periode vote-nya dari 26 Agustus sampai 25 September 2024. Ada pengamat wanita terfavorit, ada Ciuni sama Debbie. Ada atlet putri terfavorit, ada Gregoria. Ada atlet putra terfavorit. Pria ya berarti. Pria terfavorit ada Fajarian. Ada federasi terfavorit ada PBSI dan ada apa sih itu? Akun media. Badminton. Ada badminton. Jadi pelatih juga. Ada pelatih juga, ada Coach Erli. Jadi bisa di vote JBL di www.jebretmedia.com. Stepnya gampang 1 2 3 4 itu gampang, tinggal di klik selesai langsung. Ya. Jangan lupa nih vote samping kanan kiri saya. Jangan lupa. Pokoknya vote Langsung. nominasi favorit kalian, dan semoga memang nanti itu perwakilan dari bulu tangkis lainnya tambah banyak lagi ya. Yoi, betul. Oke, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.